Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qad wasafa Allah qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi darin amin. Wa qad wasafa Allahul mu'minin, dan benar-benar telah mensifatkan Allah orang-orang beriman itu fi ghairi mawdhi'in min kitabih, di selain satu tempat daripada kitab Al-Qur'an. Maksudnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, dengan masalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Mengajak orang berbuat kebajikan dan mencegah orang daripada perbuatan kemungkaran. Wa qaddama wasfahum bihi fi ba'dil mawadhi' 'alal iman. Malah di sebagian tempat, di sebagian ayat Allah mendahulukan sifat-sifatnya orang beriman itu dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di sebagian ayat-ayat Al-Qur'an alal iman, sebelum dinyatakan beriman. Wa fi ba'diha ala iqamatis shalah. Sebagian ayat yang lainnya sebelum masalah kewajiban salat dan ita'iz zakah, kewajiban mengeluarkan zakat. Alhasil banyak sekali tentang masalah-masalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan itu menjadi sifat orang yang beriman. Ya, kemarin sudah disinggung sebagian. Allah berfirman, orang-orang kafir daripada orang Yahudi, mereka mendapatkan laknat. Orang-orang Yahudi mendapatkan laknat. Ya, orang-orang Bani Israel. Dan laknat itu keluar dari nabi mereka sendiri. Itu Nabi Isa dan Nabi Dawud. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Mendapatkan kutukan orang-orang yang kafir daripada Bani Israel dari melalui lisan nabi mereka sendiri, yaitu Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam. Nabi Dawud melaknat kaum kafir Bani Israel sampai akhirnya mereka dijadikan kera, dan mereka itu adalah penduduk Ailah. Penduduk Ailah atau Ilah. Wa Isa bin Maryam. Demikian juga Nabi Isa bin Maryam mendoakan mereka sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum ashabul maidah. Mereka adalah kaum yang menuntut untuk minta jaminan jamuan dari langit. Ashabul Maidah. Kenapa mereka mendapatkan laknat? Dzalika bima asau, karena mereka tadi itu bermaksiat kepada Allah. Inti-intinya karena melanggar. Wa kanu ya'tadun, bukan hanya bermaksiat. Kalau bermaksiat tobat, menyesal enggak apa-apa. Melampaui batas mereka. Kemudian kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Yang ngerti-ngerti mereka tidak mencegah daripada kemungkaran yang mereka lakukan oleh orang-orang yang melanggar dengan sengaja. Labisa ma kanu yaf'alun, maka jelek sekali apa yang telah mereka perbuat. Coba perhatikan ayat ini. Nabi itu diutus untuk rahmat, tapi tidak sampai doakan jelek. Kenapa? Karena melampaui batas kurang ajarnya sama Tuhan. Loh, yang mendapatkan laknat ini apa khusus orang-orang yang berbuat pelanggaran? Yang enggak melanggar pun tapi membiarkan, itu juga mendapatkan laknat. Yang ngerti tapi tidak mencegah, itu juga mendapatkan laknat. Dan Allah menyatakan, labi sama kanu yaf'alun. Sikap yang demikian itu adalah jelek. Melakukan kemaksiatan,
dan membiarkan kemaksiatan cuek, wis nggak usah ikut-ikut, biar itu dan ini, itu lah bisa makan yaf'alun, perbuatan yang jelek. Karena itu nggak boleh kita nggak mikiri, harus kita pikirkan gimana caranya daerah kita, rumah kita, kalau perlu negara kita, kalau bumi semuanya adalah bebas maksiat, sekalipun tidak mungkin. Sekalipun tidak mungkin. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat yang paling hina, Pak. Dunia ini tempat yang paling hina. Kalau surga, tempat yang mulia. Karena itu yang masuk surga, yang boleh menikmati surga, harus orang beriman. Orang kafir nggak bisa. Kalau dunia ini tempat hina, walaupun kafir boleh hidup di sini, boleh menikmati. Karena itu Nabi SAW menggambarkan bagaimana kehinaan dunia ini. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah ma saga kafiran syarbata ma. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Kalau seandainya dunia ini berharga seperti sayapnya nyamuk di sisi Allah, nilainya seperti sayapnya nyamuk. Kira-kira sayapnya nyamuk dalam pandangan Anda sebagai manusia berharga enggak? Apalagi dalam pandangan Allah. Kalau seandainya berharganya dunia itu seperti sayapnya nyamuk, maka tidak diizinkan, tidak diberi minum, dan tidak diberi makan orang kafir di atas bumi ini. Tapi karena bumi ini adalah tidak berharga, maka bebas sekalipun mengkafirkan kepada Allah boleh hidup. Setan pun gentayangan di bumi. Karena itu, sekalipun tidak mungkin bumi ini kosong daripada maksiat, tapi itu adalah tugas kita bagaimana kita membersihkan daripada maksiat. Sama dengan sekalipun tidak mungkin orang itu tidak mati, pasti mati, tapi kita harus mempertahankan umur, mempertahankan kesehatan, mempertahankan kehidupan. Ya mau nggak mau. Kalau sakit ya berobat. Oh, orang sehat itu juga takdir Allah. Orang sakit itu juga takdir Allah. Terus mau makan racun. Ya nggak begitu kan. Begitulah juga. Memang Allah itu membuat bumi ini pasti ada orang maksiat. Iya. Tapi tugasnya kamu. Gimana caranya maksiat ini diberhentikan kalau bisa. Kalau enggak bagaimana dihindari. Dan mengajak yang lainnya untuk menjauhi. Baik. Waqala ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wattaqu. Hati-hati ya. Hati-hati daripada fitnah yang menimpa kepada kamu. Fitnah ini bisa masalah agama, bisa masalah dunia. Kalau ekonomi namanya krisis. Kalau keamanan namanya ya mungkin tawuran, mungkin pencurian, perampokan. Hasil fitnah. Wattaqu fitnatan. Hati-hati kamu dengan adanya fitnah. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Fitnah atau musibah yang datang itu tidak akan menimpa kepada orang-orang yang dolim di antara kamu khusus, secara khusus, enggak. Tapi yang enggak dolim juga kena loh ya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu adalah sangat keras adabnya. Jadi ayat ini peringatan, hati-hati loh ya. Yang mendapatkan bala itu bukan hanya orang bersalah. Tapi orang yang bersama orang bersalah akan dapat bala. Akan dapat bala. Sekarang gambarannya begini. Kalau gara-gara kemaksiatan Pansuruan ini ada gempa. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Kira-kira yang hancur tempat-tempat maksiat itu aja atau sak masjidnya hancur? Sak pondoknya hancur? Kena semuanya. Kena semuanya. Karena itu, kita ini jangan menganggap dewe-dewe. Sendiri-sendiri itu. Hak asasi manusia. Haknya Tuhan harus dikedepankan.
Haknya Tuhan harus dikedepankan daripada haknya manusia. Haknya manusia tadi itu yang bejat, itu punya hak juga. Yang jadi pelacur punya hak juga. Yang jadi banci punya hak juga. Semuanya punya hak nantinya. Haknya Tuhan dulu dong. Kita punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kok hak asasi manusia dulu dikedepankan. Haknya Tuhan dulu. Setelah mereka menjadi orang yang patuh kepada Allah, haknya manusia. Itu perutnya yang lapar, supaya dipenuhi. Tuh, bagaimana itu? Gelandangan-gelandangan di tengah jalan itu. Bagaimana supaya mereka dari itu punya pekerjaan? Itu hak manusia. Jangan nanti yang jadi pelacur, haknya manusia, biar jadi pelacur. Goblok itu. Itu bodoh itu. Ini apa ini? Itu. Yang melarat-melarat itu punya hak itu. Bagaimana supaya mereka dari itu terentas daripada kemelaratannya. Itu hak asasi yang perlu diperjuangkan. Bukan yang jadi pelacur kemudian atas nama hak asasi. Bukan yang pergi diskotik kemudian atas nama hak asasi. Haknya orang yang soleh ini anak-anaknya gimana? Kalau pelacur itu gentayangan. Kalau banci-banci itu gentayangan. Kenapa nggak dilindungi mereka? Nah ini loh. Karena itu hati-hati. Kita jangan mau dipelukutu dan digoblok-goblok sama orang yang berdalil hak asasi. Kita harus mengedepankan hak Tuhan. Hak Tuhan dulu. Nah, baru hak asasi. Nah. Ada satu hadis Nabi. Dan ini perlu kita camkan baik-baik. Jadi Nabi ini berbicara tentang masalah depan umat ini. Diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Nabi SAW bersabda, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syubbanukum wa taraktum jihadakum." Bagaimana ya keadaan kamu jika di zaman itu perempuan-perempuan membangkang, nggak ada yang patuh sama suami. Pemuda-pemuda menjadi orang fasik, berbuat dosa selalu. Dan kamu nggak peduli lagi dengan jihad, membela kebenaran. Kira-kira ini zamannya siapa ini? Anda bisa bayangkan ini. Qalu wa inna dzalika kainun ya Rasulullah. Itu terjadi ya Rasul. Sahabat heran karena zaman itu nggak terjadi. Pemudanya orang-orang soleh. Perempuan-perempuannya solihah. Kemudian semangat untuk membela agama tinggi. Itu terjadi ya Rasul. Qala na'am. Ya, bakal terjadi. Walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Demi yang jiwaku di tangannya. Nabi sumpah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Yang lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Sahabat heran. Apa yang lebih dahsyat ya Rasul daripada zaman itu? Zaman perempuannya membangkang. Nggak nurut. Disuruh jilbaban nggak nurut. Disuruh taat kepada Allah nggak nurut. Misalnya. Udah. Maunya sendiri. Kemudian zaman pemudanya kelas pengikut hawa nafsu. Nggak ada yang mau belajar, nggak ada yang mau dengarkan nasihat, nggak ada yang mau dengarkan ayat, nggak ada yang mau dengarkan hadis, nggak ada yang mau peduli dengan masjid atau majelis taklim. Karaoke, joget, tato, minum-minuman keras. Dan tidak ada yang peduli memperjuangkan agama. Ada yang terjadi lebih dahsyat dari itu, kata Nabi. Apa ya Rasul? Kaifa antum idza lam ta'muru bima'ruf wa lam tanhau 'an munkar. Bagaimana jika kamu tidak ada yang mengajak kepada perbuatan kebajikan dan tidak ada mencegah daripada kemungkaran? Enggak ada lagi yang amar ma'ruf
Nggak ada yang ngajak sholat, nggak ada yang ngajak baca Quran, nggak ada yang ngajak berzikir. Nggak ada yang menasihati orang ketika dia tadi itu mau maksiat kepada Allah. Nggak ada yang menegur mereka. Sekarang masih ada ya. Sahabat tanya, wa kainun dzalika ya Rasulullah? Terjadi itu ya Rasul. Na'am walladzi nafsi biyadihi wa asyhadu minhu sayakun. Iya. Bakal terjadi. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya akan terjadi. Dan yang lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Apalagi yang lebih dahsyat? Apalagi yang lebih dahsyat? Wa ma asyaddu minhu, apa yang lebih dahsyat dari itu ya Rasul? Kaifa antum idza ra'aitumul ma'ruf munkaran wal munkar ma'rufa. Bagaimana jika kamu melihat kemungkaran dianggap baik? Kebaikan dianggap kemungkaran. Kalau perempuan pakai cadar, jelek. Kalau perempuan buka, pakai pakaian ketat, jadi juara ning. Perempuan yang malu-malu, nggak dikasih medali. Tapi perempuan yang vulgar, juara kecantikan. Menjadi berharga, bernilai. Kalau ngadakan pengajian, protes. Tapi kalau orkesan, gampang. Akan terjadi zaman yang ma'ruf dinilai mungkar, yang mungkar dinilai sebagai kebajikan. Wa kainun dzalika ya Rasulullah. Terjadi itu ya Rasul nanti. Loh, kata Nabi, qala na'am walladzi nafsi biyadihi wa syaminu sayakun. Yang bakal lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Apa yang lebih dahsyat lagi daripada itu? Wa ma asyaddu minhu, apa yang lebih dahsyat dari itu ya Rasul? Kaifa antum idza amartum bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf. Kamu bisa bayangkan bagaimana kalau orang ngajak-ngajak berbuat mungkar, malah mencegah orang berbuat ma'ruf, berbuat baik. Jangan baca kitab tok kamu itu. Baca majalah supaya kamu dari itu terbuka akal kamu. Tambah ketutup. Tambah gendeng. Coba kamu dengarkan musik-musik, lagu-lagu barat itu. Jangan kamu dengarkan ayat-ayat aja. Nggak bisa maju kamu. Tambah mundur. Mundur sampai ke neraka nanti. Bagaimana kamu akan melihat manusia ngajak berbuat kemungkaran dan mencegah daripada perbuatan kebajikan? Kalau kaidun dari ya Rasulullah, itu terjadi ya Rasul. Akan terjadi zaman itu ya Rasul. Maka Nabi menyatakan, "Na'am walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun." Ya, bakal terjadi, bahkan yang lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Waduh. Apalagi ya Rasul? Yaqulullah ta'ala bi halaftu la utihanna lahum fitnatan yasirul halim fiha hayran. Demi aku bersumpah. Allah bersumpah demi zatnya. Demi aku bersumpah, kata Allah. Aku akan memberikan fitnah. Aku akan memberikan satu problem. Satu masalah yang orang-orang yang berakal di zaman itu pun bingung. Orang yang berakal ini bingung, Mbak. Ini melok sopo iki saiki? Yang satu fatwa barat, yang satu fatwa timur. Melok sopo? Bingung. Orang yang berakal bingung. Ini apa ini kok bisa begini ya? Isinya kok bisa begini, kok jadinya begitu? Orang yang berakal bingung hidup ada di zaman itu. Kok tidak bodoh kitab kabeh? Atau kitabnya kok diselewengkan? Tafsirnya kok lain ya? Pendapatnya kok nyeleneh ya? Terus demikian. Orang yang ngerti tambah bingung ada di zaman itu. Itu puncaknya sudah. Puncaknya. Karena itu, ini hadis sebenarnya menggambarkan bagaimana
Zaman tadi itu perubahan akan dahsyat, perubahan akan menjadi masalah-masalah yang pelik-pelik tadi itu akan terjadi. Yang peduli sama agama nggak ada. Peduli dengan agama seakan-akan nggak ada. Nggak perlu dah mikir agama. Yang penting sehat. Sehat apanya? Kalau sudah akhlaknya bejat. Kalau sudah sehat, akhlaknya bejat, tawuran jadinya. Bunuh-bunuhan jadinya. Yang penting pinter. Kalau pinter, akhlaknya bejat, korupsi jadinya. Yang penting berani, akhlaknya bejat, akhirnya preman jadinya. Karena itu nggak bisa hidup tanpa agama ini, Pak. Nggak bisa. Karena itu tepat di Indonesia itu. Pancasila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak bisa. Itu orang Amerika, kriminal di sana itu banyak, tertinggi itu di sana. Kenapa? Karena mereka tidak punya ketuhanan yang Maha Esa. Agama, nggak beragama, inti mau nyembah siapa aja, bahkan mencaci Tuhan pun di sana bebas. Kenapa? Liberal. Yang penting hak asasi manusia. Haknya manusia. Loh, apa Indonesia melo-melo itu? Loh, kita punya Pancasila. Dan itu tidak benar itu. Boleh ada Menteri HAM. Dulu Pak, lihat itu. Menteri HAM. Hak asasi manusia. Bambung-bambung itu banyak itu. Yang miskin itu banyak itu. Itu haknya manusia. Kenapa itu tidak kamu kasih itu haknya? Kenapa? Itu yang pelacur-pelacur biar tobat. Itu hak asasi manusia. Jadikan orang benar, jangan dilindungi. Nah, mau bekerja apa? Mereka kasih pekerjaan yang berakhlak, bermoral. Kok seperti nggak ada ketuhanannya begitu? Kira-kira agama yang mana? Yang melegalkan perzinaan. Boleh nois? Walaupun tidak haram. Agama yang mana? Yang setuju dengan mabuk-mabukan. Karena itu sangat nista ya, sangat-sangat tidak berharga omongan-omongan model begitu itu. Apalagi daripada masa astagfirullahaladzim mau dilegalkan kondom dari mana-mana. Menteri opong ini ngatur di Indonesia. Ini ngatur di keliru. Jangan dipilih orang begini-gini jadikan menteri. Ini masuk ke perlu di psikiater ini. Enggak benar. Artinya begini loh. Giring orang itu ke yang positif. Positif itu adalah kenalkan sama Tuhan. Kenalkan dengan ajaran agama. Biar orang itu berakhlakul karimah. Begitu seharusnya orang itu kalau mau berpikir. Nah itu kita terus terang krisis dengan orang-orang yang peduli. Ya kita nggak senang dengan adanya reaksi yang anarkis, kita nggak senang. Tapi omongan-omongan model begitu itu memancing, nggak benar. Omongan begitu memancing untuk anarkis. Penampilan-penampilan yang bertentangan dengan agama itu memancing untuk anarkis, nggak benar. Baik. Karena itu peduli terhadap agama itu adalah penting. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran" Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa orang yang menyaksikan, melihat di antara kalian kemungkaran, maka harus ada sikap merubah kemungkaran. Merubah ini
dengan cara bermacam-macam. Falyughayyirhu biyadi, merubah dengan tangan. Oh, ada patung. Paham ya? Oh, ada apa? Patung, gambar patung misalnya. Dalam Islam kan tidak benar. Oh, dirubah, dibuat gambar bola. Bisa falyughayyirhu biyadi. Paham nih ya? Oh, ada di sini gambar perempuan telanjang misalnya. Dirubah. Oh, gambar misalnya kera. Ya, tidak boleh juga kera. Misalnya gambar perempuan telanjang. Oh, buat gambar mawar misalnya. Artinya dirubah dengan tangannya tadi. Merubah tadi itu bisa dengan tangan tadi itu yang baik. Atau misalnya dengan ketegasan. Oh, ada perjudian, tangkep. Falyughayyirhu biyadihi, kemungkaran itu. Oh, ada mabuk-mabukan, tangkep. Ada premanisasi, tangkep. Rubah dengan tangan, masukkan penjara. Biar dia berubah jadi orang baik. Siapa orang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa'illam yastati, kalau nggak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan omongannya. Oh, mungkin nasihatnya ulama. Atau nasihatnya dokter, misalnya ini pengaruh narkoba itu dan ini, nasihati sama dokter begini, begitu, itu dan ini, kasih bimbingan, fabilisani, bisa. Hah? Fa'illam yastati' fabiqalbi, kalau enggak ya dengan hatinya. Dengan hatinya apa? Doakan dia mudah-mudahan dapat hidayat. Atau misalnya dia tidak boleh setuju dia berbuat maksiat. Ya, aku enggak setuju dia ini berbuat mungkar. Gimana caranya dia tadi itu menjadi orang yang tobat. Diusahakan. Fa'illam yastati' fabiqalbi. Tingkatan biqalbih ini dengan hati ini, wadhalika adhaful iman. Ini adalah tingkatan yang paling lemah imannya. Riwayat yang lain, laisa wara'a dzalika mithqalu dzarratin min iman. Enggak ada setelah dengan hati itu yang lebih setelah dengan hati itu tidak ada setitik pun daripada iman. Artinya kalau orang setuju dengan perbuatan kemaksiatan berarti koyok-koyok kopong imani. Koyok-koyok kopong imannya. Hati-hati Pak, hati-hati. Karena itu kita harus teliti ya. Yang pertama sikap yang harus kita kerjakan keluargamu, anak-anakmu. Delon. Hatinya, buku-bukunya, teman-temannya, omongannya, kelihatan keluarganya kamu. Delon kuping anakmu itu. Ada kanting-kantingnya enggak? Lihat itu di tubanamu. Ada tatunya enggak? Lihat itu model rambutnya itu. Bagus apa enggak? Dilihat itu semuanya. Keluarga. Lihat putri-putri kamu itu. Dia pakai jilbab enggak? Pakaiannya ketat enggak? Kumpulannya sama siapa? Jangan-jangan dia sudah kenal sama ratusan laki-laki. Jangan-jangan fotonya sudah ada di mana-mana. Nah, karena itu, mulai dari keluarga Anda dulu. Baru nanti setelah keluarga Anda, famili Anda, tetangga Anda, teman dekat Anda, masyarakat umum, itu dan ini. Kalau kita tidak bersikap, ya kebobolan semuanya. Coba sekarang misalnya, kalau sekarang yang hadir ini misalnya 3.000 orang. Paham ya? Setiap orang peduli dengan satu orang muslim yang maksiat. Berarti insya Allah tobat 3.000 orang. Karena itu penting sekali untuk peduli. Ya ini Islam ini bukan agama pribadi, tapi agama yang peduli dengan yang lainnya. Nah, jadi begitu ya ajaran Islam. Begitu ajaran Islam. Ya. Jadi jangan sampai kita keliru dalam memahami ajaran agama ini. Yang nggak sholat, peduli kita. Gimana caranya bisa sholat. Ya. Yang nggak baca Quran, peduli kita. Gimana. Lah, yang lainnya ya sudah ada yang nggak ngajar. Ya kita dukung gitu.
Jangan nanti kita saling gembosi, nggak benar. Kita dukung dia, kita dukung. Oh itu ada yang ngajar, kita dukung. Kalaupun kita punya harta, kita dukung juga dengan harta. Kalau enggak, kita dukung dengan moral. Kalau enggak bisa, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan sukses. Gitu. Nah, karena itu, kalau kita tidak punya hati yang baik, maka kadang-kadang kita menjadi kekanak-kanaan. Tahu kanak-kanaan enggak? Ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, kita anggap saingan. Saingan. Ya enggak benar kekanak-kanaan ini. Inti kalau begitu, coplok aja jubahnya, serbannya. Inti belajar lagi, ada etika. Saya mau tanya. Kalau misalnya ada 1000 orang sakit, kemudian ada satu dokter sukarela. Dia ditugaskan untuk mengobati orang 1000. Keberatan enggak? Berat dia. Datang dokter yang lainnya. Dok, gimana kalau saya membantu Anda? Senang enggak kira-kira? Alhamdulillah. Datang 10 lagi. Dokter, alhamdulillah tambah ringan. Datang 100 dokter, tambah ringan jadinya. Begitu juga masalah umat ini banyak. Satu orang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak mungkin akan bisa mengatasi semua problema umat ini semuanya. Muncul banyak yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itu adalah penting untuk saling ta'awun, saling tolong-menolong. Karena untuk demi meringankan. Nah mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang yang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.